hidup ini memberi tantangan, tekanan, pukulan, serangan, awakmu gak iso ngenang ngene ya. Engko awakmu stres. Tak dongakno kabeh masalahe diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tolong dilebarkan ini suaranya, mixingnya. Jadi pokoknya tak doain dulu Pak anak-anak Pak ya. Nek sampean setor takwa oleh loro karo Gusti Allah dikai loro, nek setor tawakal dikai loro. Takwa itu pokoknya Allah selalu ono di hatimu. Terus metune awakmu waspodo, selalu hati-hati, ojo sembrono, ojo kesusu dan seterusnya. Temukan Allah dimanapun saja engkau berada dan mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun. Itu namanya takwa. Nek awakmu bertakwa kepada Allah, semakin intens, semakin banyak waktu yang engkau gunakan untuk bertakwa, maka Allah akan memberi dua. Yang pertama, yaj'allahu makhrajan. Nek awakmu duwe masalah oleh Allah akan diberi jalan keluar. Sapa sing saiki duwe masalah? Kabeh. Ya apa kabeh. Terus wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberi rizki dari jalan yang tidak terduga-duga, yang tidak bisa kita hitung. Berarti misalnya pendapatan sak wulan jelas 3 juta misalnya, tetap oleh ekstra teko Gusti Allah mboyo apa carane, ngoten nggih. Jadi ada dua. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu artinya mewakilkan kepada Allah segala sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya, tidak sanggup mengatasinya. Misalnya gak iso turu, misalnya turu gurung karuan tangi, nang kok wakil nang sapa iki? Kon mesti iso tangi ta? Sudah pasti bisa bangun. Pernahkah engkau tahu jarak antara kate turu sampai turu iki mang tak gak? Pindai. Tak gak ro ya. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang dalam hidup ini kita tidak tahu dan tidak bisa menguasai. Misalnya detak jantung. Kok kongkono nek anjane dhek meneng ya meneng, masih gak kongkon nek anjane dhek berdetak ya berdetak. Jadi di luar kekuasaan kita. Di jantung, dan hitungan saambrek bendino. Anda sudah belajar banyak, sudah merasa lengkap, begitu ngerjakno ujian kok ono sing gak iso nggarap lah ngono. Ya tak gak tahu niku. Malah kapan-kapan gak sinau begitu nggarap ujian malah iso kabeh ya tahu. Kita mboten. Tahu ngono niku. Terus dodol sego ndek warung kan juga tidak tahu berapa yang akan beli. Jadi banyak awakmu nandur pari yo gak ro panen tagak, engko banjir tagak moro-moro wis kate panen kena homo ya iso. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Nah itu namanya tawakal. Begitu kita tidak bisa menguasai, kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pihak yang kita pasrai. Nah ya, nah sampean Anda semua bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih dua. Yang pertama, urusanmu diberesi Gusti Allah. Bahwa hasbu. Bapak ibumu bisa bayar kuliah. Nah ya. Pokoknya urusanmu, hisabnya hidupmu, penghidupanmu, nafkahmu, rezekimu diberesi oleh Allah. Asal tawakalnya benar-benar. Nomor dua, cita-citamu disampaikan oleh Allah. Bisa tercapai insyaallah. Wa innallaha balighu amri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak dongakno kabeh muga-muga tambah enteng uripe lah.
Kita punya banyak hal-hal yang membuat kita tidak merdeka, tapi Anda harus merdeka. Setiap diri Anda harus mengerti kemerdekaannya masing-masing dan tidak perlu menunggu Indonesia merdeka. Masih Indonesia gak merdeka-merdeka, kedaulatannya cik gurung merdeka temenan, ekonominya gurung merdeka temenan, gak masalah. Yang penting kon tetap merdeka dalam keadaan apapun saja. Benar ya? Tetap mandiri, merdeka. Kon kepingin mangan iwak bandeng menjadi tidak merdeka gak duwe ya. Ya tak gak? Carane merdeka ya apa? Nyolong duit cek iso tuku bandeng. Apa ya apa? Golek konco dibujuk cek gelem mangan bandeng, apa ya apa carane? Apa? Ya endi mancing bandeng ini? Sing paling gampang untuk merdeka dari bandeng ngomong nang atimu gak bandeng-bandengan gak taek-taekan. Ngono lho Rek. Masih suket nih anjane keposo tak kerakotane gini kan masalah. Aku khalifatullah fil ard, gak tergantung terlalu macam-macam kepada isi dunia. Yang penting aku sama Allah kompak, selebihnya beres. Ngono ya Rek ya. Ngerti maksudnya ya? Anak kon ngenteni Jakarta memerdekakan Indonesia gak iso, sampai matek kan sih belum merdeka Indonesia. Jadi dirimu harus merdeka. Nah sekarang kita belajar bersama. Merdeka pertama ruang waktunya sak piro. Maksud merdeka itu di skala yang mana, dalam waktu yang seberapa jauh, kemudian yang membuat tidak merdeka apa, dan seterusnya ya. Mempelajari kemerdekaan di dalam pendidikan dan kebudayaan kan itu tema kita malam hari ini. Dan kebudayaan berarti pendidikan lebih sempit lagi daripada kehidupan yang luas. Kebudayaan juga. Nah nanti kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa yang nanti langsung kita workshopkan dengan Pak Muzamil. Karena saya akan tanya kepada Pak Muzamil, kita berangkatnya dari epistemologi aja. Epistemologi itu kata-katanya sih dari kata kita berangkat ke makna, berangkat ke konteks, berangkat ke fakta, gitu ya. Urut-urutannya kata, makna, konteks, fakta, gitu ya, kira-kira. Oke, sadurunge mau dikasih pengantar Mbak. Tak bukanya terus sambil kayak pengantar ini ya. Kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim. Kita membereskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan nek gawe negara, gawe kampus, gawe keluarga kan kudu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldatun artinya Pak Muzamil negeri atau negara. Kalau bilad jamaknya balda. Jamaknya balda. Itu harus negeri atau negara dalam definisi yang ada sekarang atau dia bisa macam-macam bentuknya? Bisa macam-macam. Jadi kerajaan juga bisa balda. Bisa. Jadi Nabi Sulaiman juga punya balda, gitu ya. Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya. Kesultanan ya bisa, kerajaan bisa, republik bisa, persemakmuran bisa. Jadi tidak terikat Pak ya. Kemudian konsepnya Allah baldah itu, tidak harus gede toh Pak. Tidak harus besar. Keluarga itu ya baldah bisa enggak? Bisa. Jadi gampang urip iku ya. Ono presidene ya, ono wakile, ono menteri-menteri ini lah ngono. Terus ono rakyate. Pak rakyate iki kira-kira ya. Iki sing arek kampus angkat tangan. Engko arek njopo kabeh. Wes salah. Sebelah kanan ya. Ya gak apa-apa. Iya. Aku mau tak sawang-sawang. Iki mahasiswa kok tuwek-tuweknya ini. Ya wes gak apa-apa. Ya, tapi kan belajar tidak berhenti Pak ya. Satu, belajar tidak berhenti. Sekolah tidak sama dan sebangun dengan belajar. Sekolah tempat belajar, tapi belajar bisa tidak di sekolah. Ojo jadi alasan gak sekolah tapi ya. Dimanapun kita belajar, di pasar, di omah, di jalan, di sawah, di India belajar ya. Itu. Sholat pun itu kita belajar. Bergaul karo arek cilik gendong bayi belajar, nimbo belajar, browsing belajar, semua belajar. Oke.
Jadi gak apa-apa tuwek-tuwek tetep belajar. Lah nek aku ngarani kon tuwek apa meneh aku rek ngaku mbahmu. Dadi aku yo gak kira ngarani awakmu tuwek jika aku gak nemen tuweke ngono ya. Oke. Baldatun thayyibatun. Thayyibatun yang baik. Yang baik. Yang baik ini kondisinya atau cara menanganinya. Ibarat keluarga itu gini loh Pak. Apakah baldatun thayyibatun keluarga yang baik itu duwe omah, duwe motor, bisa bayar sekolah, atau segala macam fasilitas itu ada, ataukah baik adalah dalam keadaan apapun bapak, ibu dan anak selalu dalam akhlak yang baik dan kerukunan. Yang mana baik itu? Ya, tata kelolanya tadi. Tata kelolanya bukan barangnya, gitu ya. Jadi sekarang kalau Indonesia baldatun thayyibatun itu apakah harus kaya? Apakah harus sampai utang 4.000 triliun? Apa kudu duwe kereta cepat? Tolong Agung Pacitan. Apa kudu duwe mall? Tidak. Obat digaya apa rek? Diembo karo wong, tabletnya ditelan diombe karo wong sing lara. Gusti Allah Ghafur, mengampuni wong sing duwe dosa. Duwe dosa. Jadi duwe dosa itu diberi kemungkinan oleh Allah, wong ku ya iso salah, iso dosa, tapi Allah mengampuni, ya ta gak? Nah, ya apa carane kon nek duwe dosa njaluk sepuro temenan? Aku takon, tahu presiden pas riyo njaluk sepuro nang rakyat? Ke zaman Bung Karno, Pak Harto sampai saiki tahu. Lihat apa? Lihat Instagram. Oh, jadi ini baldatun Instagramun ini ya. Baldatun Instagramun wa Twitterun wa Facebookun wa Rabbun Ghafur ini ya. Jadi harus tahu ukuran, harus tahu takaran, harus tahu semesteran, harus tahu apa namanya parameternya. Oke, ini ya Rek ya. Iki untuk awalan. Bismillah. Berkenan Allah akan datang ke sini, menaburkan sini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ila hadiniya as-solihah. Termasuk wong tua arek-arek, Pak. Wong tuamu, ibu-ibumu, bapak-bapakmu ya. Yo gak sih situk sih. Bapakmu, ibumu masing-masing gitu ya. Nek bapak-bapak koyo arek situk ndek bapak piro ngono ya. Bahasa Indonesia iki angel anjane. Muga-muga nafkah lancar kabeh ya. Dan cepet dadi sarjana, selesaikan kuliahmu demi membahagiakan ibu dan bapakmu. Ngono ya. Nomor 2 baru cek iso oleh penggawean. Nomor 3 cek iso duwe ilmu. Ngono. Urutane nomor 1 bahagiakno ibumu. Cepet kan kok marine. Wis ya. Ono mahasiswa sing rada cinta kampus Pak, jadi gak metu-metu ono Pak. Banyak. Akeh Pak. Ada. Ayo saking cintane nang kampusnya gak metu-metu, gak tau lulus-lulus. Tak dongakno muga-muga kampusnya gak gelem cinta, gak gelem bales cintane cek metu arek-arek, sehingga akan menyelesaikan kuliahnya dan ngangge skripsi juga Pak ya. Pakai skripsi juga ya. Oke. Nanti tolong ini yang mahasiswa di sini ya. Tolong nanti kita berinteraksi ya, Dek ya. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak dongakno pokoke. Ila hadini as-solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai ya. Makanya ada fakultas di UIN, fakultas apa Rek? Tarbiyah, dari kata robun ya. Wilayahnya rububiyah, tarbiyah itu adalah mekanismenya tarbiyah. Oke, sekarang kita catat tarbiyah, robun, rububiyah ya, gitu ya. Sekarang koncone ndek kene cek roh. Dadi nek irung kudu ro pipine kudu ro mripate ngono ya. Ya ta gak? Kon nek
belajar irung gak ronggone irung kok kon gambar wong keliru kan kok. Ya, jadi irung harus dipahami bahwa dia harus berada di antara dua pipi dan dua mata, betul enggak? Bayangno kok unggahno sak senti lak wis medeni wong. Nggih ta mboten? Apa meneh udel kok dalek kene. Jadi semua harus pada ruang dan waktunya yang tepat. Oke. Sekarang Pak, tarbiyah ini kalau melihat proses pendidikan manusia dalam arti yang selengkapnya, itu kan ada gradasinya. Ono arek bayi sing gerabak-gerabak sik, rodok didik sik. Ya. Itu apa kira-kira yang paling balita? Tadris ya. Tadris. Kelengkapannya? Jadi lembaganya itu madrasah. Terus pelakunya mudarris. Ya, mudarris. Yang dilakukan tadris. Ya, tadris itu belajar. Nek ke dalam? Kalau ke dalam takrif. Tidak. Dari kata tadarrus. Jadi kan nek darus iki rek. Iku duduk ngaji marisa. Tadarus itu artinya kon sinau menjero. Nek tadris sinau menjopo. Jadi langgarmu iki ono langgar gini di Tulungagung. Wah, akeh wong pelanggaran ya akeh mulane ya langgar akeh. Ya, tadris, tadarus, oke. Ya. Jadi itu tingkatnya cuman mengenali gitu ya. Jadi bayi itu jemok. Bayi ero agak bedane geni karo banyu. Bayi. Lagaro, karena dia masih pada tahap mengenali benda-benda, ya. Seperti Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum al malaikat. Oh iki geni, mulane kan bayi gak wedi nyekel genine kompor ya ta gak. Bayi gak wedi mlebu kolam. Gitu, karena dia belum tahu apa-apa. Nah itu namanya tadris. Jadi madrasah itu cocoknya untuk umur berapa sampai umur berapa, Pak Muzamil? Ya masih balita, masih katakanlah mulai PAUD sampai SD lah. PAUD sampai SD. Ya. Oke. Itu madrasah. Jadi madrasah. Ya. Di atas madrasah? Ma'lamah mestinya. Ma'lamah. Ya. Tidak hanya jelasin Pak Muzamil, tidak hanya mengenal tapi mengilmui, mengetahui. Prosesnya adalah taklim, gurunya disebut muallim, orangnya melakukan proses ta'allum, muta'allim. Ya, orangnya muta'allim, prosesnya ta'allum. Untuk mencapai ilmu itu ta'allum, yang mengajar taklim. Jadi dia tidak hanya kenal oh iki godhong, oh iki lemah, tapi wis lebih mengetahui godhong itu apa. Oh godhong itu bagian dari wit-witan gitu ya. Oh nek kompor itu geni, dia sudah mulai ta'alum ya. Ya. Itu SMP Pak? Mestinya SMP SMA lah. Ma'rofah. Universitas itu Ma'rofah. Apa bedanya taklim sama ta'rif Pak? Kalau taklim kan lebih kepada otak, ya, kemampuan intelektual saja. Tapi belum ada proses internalisasi, bagaimana merefleksikan apa yang diketahui ke dalam dirinya, sehingga bisa memunculkan output yang lebih arif. Karena orangnya itu nanti menjadi orang yang arif, gurunya mu'arif, gitu ya. Karena ada proses refleksi tadi. Oke, lah kok saiki di Indonesia itu SD yo madrasah, SMP yo madrasah, SMA yo madrasah, itu yo apa asal usulnya? Lah kok wis SMA kok di madrasah iku lak balita kudune. Kudune duduk madrasah. Betul. Karena pemahaman epistemologis dan lugawiyahnya ternyata tidak teliti. Madrasah itu sebenarnya adalah tingkat yang paling dasar sekolah SD itu madrasah. Enggak usah madrasah ibtidaiyah ya madrasah. Gitu loh. Betul. Nek SMP SMA Ma'lamah. Begitu kampus Ma'rofah. Nek wis KKN dengan masyarakat Ma'daba. Kan begitu. Tapi gak apa-apa Indonesia itu keliru kan biasa.